Maaf ya melanjutkan video yang tadi, soalnya kepotong ya teman-teman karena memori HP-nya penuh ya sebetulnya, seperti itu. Mohon maaf ya, ribet banget ini. Nah mungkin tidak panjang lebar, langsung ke solusi ya teman-teman, sesuai dengan pembahasan yang tadi saya bahas ya dari awal melalui pengalaman saya. Nah pada waktu itu saya memberanikan bersama orang tua ya, tiba-tiba nggak nyaman ya gitu ya teman-teman di perjalanan tuh ya. Nggak nyaman banget, sampai mungkin itu serangan panik juga waktu itu. Di badan, di perut terasa naik ya teman-teman, kerasa ke atas ya, kemudian napas cepet ya, pendek ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ini tremor ya, megang jidat pun terasa baal ya kalau ini ya teman-teman, nggak kerasa gitu teman-teman, seperti itu. Nah di situ mulai panik, aduh takut kayak dulu lagi nih, aduh takut kayak dulu, harus gimana, harus gimana, harus gimana. Nah seperti itu, aduh mal tambah panik, ingin ke UGD ya, bawa lagi ke UGD, diperiksa lagi, ini normal ya teman-teman, seperti itu. Nah di situ mungkin karena cemasnya mungkin tinggi ya teman-teman, sampai dikasih obat tenang lagi, dan itu biasa lagi, normal lagi, malah ingin langsung pulang lagi teman-teman ya. Lucunya waktu itu sampai pulang lagi ke rumah. Pulang ke rumah kemudian berunding, ini kenapa namanya nggak tahu, saya pun tiba-tiba cemas, gelisah, was-was di waktu naik motor itu, kata saya gitu. Nah kesini saya penasaran, saya menggali lagi, kenapa namanya. Ternyata mungkin ada rasa trauma ya, secara tidak langsung di pikiran bawah sadar pas kita terkena serangan itu pas awal ya. Mungkin itu trauma, takut terulang ya, seperti itu teman-teman. Nah kesini seiring berjalannya waktu, ternyata apa yang mungkin bisa kita ambil dari semua ini, kita harus lebih sadar ya teman-teman, harus lebih sadar, lebih bisa mengatur emosi ya teman-teman, seperti itu. Kemudian lebih kesadar bahwa saya begini dan harus begini ya teman-teman, seperti itu. Nah langsung ke solusi, mungkin salah satu pengalaman saya sendiri ya teman-teman, seperti itu. Terus terang, berapa kali saya percobaan ini, dicoba lagi, merasakan tidak nyaman lagi, seperti itu. Ayo terus berputar ya teman-teman. Nah tetapi saya berpikir, saya mau sampai kapan ini saya begini? Saya sudah diagnos normal semua, tetapi kenapa ini seperti itu teman-teman. Nah saya berpikir ke sana, mau sampai kapan saya begini, mau sampai kapan saya merasakan nggak nyaman kayak gini. Saya harus berani. Yang tadinya takut mau keluar rumah, aduh takut gini, aduh takut di jalan kenapa-napa, aduh takut serangan itu datang lagi gitu. Pokoknya banyak takutnya waktu itu ya teman-teman. Nah disingkat cerita, saya memberanikan di otak saya, apa yang saya takuti itu obatnya hanya dihadapi. Saya di pikiran seperti itu, terus di pikiran itu, sambil selalu sadar ya teman-teman, selalu sadar bahwa ini hanya gangguan cemas, psikosomatik ya, pikiran gak nyaman, kemudian tubuh merespon yang berlebih, seperti itu. Saya berpikir ke sana, ini aman ya. Saya berjalan terus ya, jarak 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo dilalui, seperti itu, dalam keadaan saya sadar ya teman-teman, seperti itu. Istighfar dan bahwa ini hanya gangguan cemas saja, ini yakin saya bisa melewatinya, seperti itu. Saya menyemangati diri saya sendiri ya teman-teman. Awal-awal ya mungkin nggak nyaman banget, nggak nyaman, pikiran ngaco, kemudian kalau tubuh ngerasa nggak nyaman tuh cemas ya, gelisah, was-was, seperti itu. Saya dicoba lagi, terus dicoba lagi. Saya harus bisa, yakin saya bisa. Dan alhamdulillah ada kemajuan ya teman-teman, bisa ada kemajuan seperti itu. Nah jarak yang pada akhirnya waktu tahun kemarin tahun ke belakang berapa ya, waktu itu lebaran. Nah ada rencana waktu lebaran itu keluarga ngajak jalan-jalan, waktu itu ngajak jalan-jalan. Kan lebaran juga belum ya, bulan puasa itu juga
baru akan dimulai, waktu itu sudah keluarga sudah merencanakan jalan-jalan ke kolam renang seperti itu, dengan jarak yang wah jauh gitu ya. Saya pun di situ kaget ya, aduh saya bisa enggak ya nanti, aduh saya nanti gimana ya, aduh saya nanti di sana bisa enggak ya dalam keadaan nyaman gitu. Terus berpikir terus, wah pokoknya banyak banget berpikiran seperti itu teman-teman. Mulai nggak nyaman pas mendekati hari haknya, pas mau lebaran, aduh besok saya mau pergi ini gimana, ini nggak nyaman, wah seperti itu. Nah singkat cerita, saya ingat pas saya awal latihan ya, bahwa saya tidak boleh mengingat kenapa ini kenapa itu, dan bertanya gimana kalau nanti. Saya tidak berpikiran ke sana, saya ingat ke pikiran yang positif ya teman-teman, positif negatif. Oh, di sana saya akan main sama anak-anak, sama istri, sama keluarga, pasti di sana seru. Selain main di sana, saya juga buat ramnya atau makan-makan ya bersama keluarga, seru. Nanti kalau misalkan udah pulang, oh saya ternyata bisa, saya ternyata sehat. Saya berpikir ke sana, ke rencana-rencana yang lebih indah ya teman-teman, bukan ke rencana yang aduh takut gini tuh, tidak. Waktu itu saya mengingat ke situ pas mau berangkat, pas pagi, ayo siap, dalam keadaan yang semangat. Saya dalam keadaan semangat meskipun ada rasa nggak nyaman ya, dalam rasa semangat, ayo kita berangkat, ayo, sambil pikiran yang enak gitu, yang enjoy teman-teman di situ. Nah saya di situ pakai sepatu, pokoknya siap-siap ya waktu itu sama anak sama istri. Dan jangan lupa juga harus dalam keadaan gembira ya, bahagia. Kalau misalnya sama anak, ayo sambil diajak ngobrol, nanti main sama ayah ya paginya, pokoknya harus dibawa gembira lah gitu teman-teman. Insya Allah nanti juga rasa nggak nyaman itu kan hilang ya sendirinya seperti itu ya. Alhamdulillah pas pertengahan mungkin ada nggak nyaman lagi, aduh takut. Nah saya lampiasin, saya fokusin lagi ke pikiran yang rencana ntar saya di sana akan bahagia seperti itu teman-teman. Lanjut lagi ya, kemudian kalau memang pun agak nggak nyaman banget, melipir dulu ya teman-teman, pinggir dulu, bawa air hangat ya, harus bawa air hangat ya teman-teman, minum, kemudian cemilan sambil nyemil dulu, istirahatin dulu, santai dulu, relax dulu. Nah kalau misalnya nanti sudah ya jalan lagi seperti itu ya, intinya solusinya seperti itu ya. Jadi harus sambil mengingat rencana, pas di tempat saya akan merasakan kebahagiaan ya, nanti juga akan ketagihan lagi, oh saya ternyata sehat ya. Kalau udah berhasil, oh karena ternyata saya sehat-sehat ya, enggak apa yang kita pikirkan itu enggak terjadi ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi kepikiran yang bahagia sih intinya, kepikiran ke sana membuat kita nyaman seperti itu teman-teman. Yang pertama saya ingatkan lagi, sebelum berangkat, baik hari sebelumnya ya ataupun mau ke hari haknya, tidak usah memikirkan atau takut gitu ya, tetapi kita harus lebih bahagia, ngobrol dengan pasangan atau dengan keluarga di sana. Saya pasti begini, saya akan bahagia dan sebagainya. Kalau misalkan sudah nyampe, saya pulang lagi, oh sebalik saya sehat dan alhamdulillah gitu ya. Nah pikiran yang seperti itu. Kemudian bawa pembekalan ya, sebelum bawa pembekalan dari rumah juga kita harus tercukupi ya, makannya minumnya harus tercukupi dulu. Nah di sisi lain, selain tercukupi itu makan dan minumnya, nah kemudian kita bawa ya air hangat ya, seperti itu, bekal juga buat di perjalanan. Jika benar ada nggak nyaman, berhenti dulu ya, minum air hangat dulu. Nah kemudian selain air, kemudian ngemil ya teman-teman, ngemil yang agak manis-manis dikit lah, seperti itu teman-teman ya, ngemil yang enak lah seperti itu. Apa kesukaan kalian ya, ngemil santai, kalau nggak nyaman berhenti dulu ya, nanti kalau udah lanjut lagi ya teman-teman. Kemudian bawa motor yang atau bawa kendaraan yang benar-benar membuat kita nyaman ya, jangan asal gaspol ya, itu malah bikin kita nggak nyaman, bikin kita cemas ya. Tapi harus lebih hati-hati juga ya teman-teman, seperti itu. Dan
usahakan dalam keadaan riang ya, seperti itu, dan bahagia. Itu sih teman-teman, lebih didominan seperti itu ya, pikiran, lebih dominan di pikiran. Kita harus berpikir yang positif-positif, berpikiran ke depan, rencana yang membuat kita mungkin bahagia di sana. Itu sih salah satu kuncinya yang takut keluar rumah atau takut berpergian ya. Tidak dipungkiri ya teman-teman, seperti itu ya, ngerasa nggak nyaman ya. Nah ini video yang tadi ya teman-teman, melanjutkan video yang tadi, tonton ya video-video saya ke belakang dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Oke, baik, di akhir kata bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.